Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda ke DPD Golkar untuk mengetahui pernyataan dari Partai Golkar. Yang saya hormati Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta dalam kerja struktural dan fungsional yang dan menyusun beberapa laporan, pelanggaran dan lain-lain. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa KPU dalam melaksanakan proses pilkada tanggal 27 November kemarin penuh dengan banyak kekurangan dan kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terkait dengan KPU dan dilakukan oleh para petugas KPPS yang ada di lapangan. Hal-hal itu, hal-hal lain yang kita temukan atau hal-hal yang menjadi bahan-bahan laporan kami, ya. Yang pertama adalah terkait dengan kejadian TPS 28 yang ada di Pinang Ranti. Terkait ini kami akan melaporkan Bawaslu Jakarta Timur dan mungkin Bawaslu DKI Jakarta ke DKPP karena sampai saat ini belum juga mengeluarkan rekomendasi terkait untuk PSU di TPS 28 Pinang Ranti tersebut. Padahal nyata sekali pelanggarannya dan KPPS-nya sudah dipecat dan diberhentikan dan proses pidananya sedang berjalan di kepolisian. Bukti-bukti selanjutnya adalah mengenai banyaknya aduan masyarakat ke Bawaslu bahwa mereka tidak mendapatkan surat undangan C6. Ini masif terjadi di semua TPS dan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin yang menjadikan pilkada kemarin adalah pilkada terendah partisipasi masyarakat sepanjang sejarah pilkada di DKI Jakarta. Yang ujungnya membuat pilkada tersebut tidak memiliki legitimasi yang kuat. Sehingga ini adalah kesalahan atau tanggung jawab dari KPU DKI Jakarta yang kemarin sudah kita laporkan kepada DKPP bahwa KPU kita anggap tidak profesional dalam melaksanakan pilkada DKI Jakarta kemarin. Serta banyak hal lagi ya yang sebenarnya terjadi. Yang intinya kami dari tim Ridho dan tim advokasi sedang menyiapkan gugatan kepada MK. Karena hal tersebut merupakan hak yang diberikan oleh negara dan konstitusi bagi siapapun untuk bisa melakukan langkah hukum atau upaya-upaya hukum terkait pilkada jika dirasa pelaksanaan pilkada tersebut banyak kesalahan, banyak kekurangan dan banyak kecurangan. Terutama jika selisih atau persentasinya sangat tipis yang diatur dalam ketentuan undang-undang kita. Adapun materi-materi tentu terkait beberapa temuan kecurangan bersifat TSM, terstruktur sistematis dan masif. Ini juga yang akan kita jadikan bahan untuk dimajukan ke dalam pilkada. Banyaknya laporan yang sampai saat ini juga belum direspon dan dikeluarkan rekomendasi oleh Bawaslu juga akan menjadi bahan kita untuk melapor ke MK ya. Harapannya adalah di MK nanti keadilannya akan kita dapatkan
di MK nanti bisa terkuak upaya-upaya kecurangan yang tertangkap di Pinang Ranti, karena kami yakin itu pasti ada dalang dan pasti ada upaya pergerakan masif, hanya saja ketemunya kebetulan di Pinang Ranti, ya. Terkait pernyataan KPU bahwa untuk C6 mereka sudah berikan sebaran, mereka sudah sebar sebanyak 90%. Ini juga yang akan kita pertanyakan di MK mengenai bukti-bukti dan lain sebagainya. Karena berdasarkan ketentuan petunjuk pelaksana atau juknis terkait penyelenggaraan pilkada, dalam pasal 1 huruf A poin 5 disebutkan bahwa penyebaran C6 kepada masyarakat wajib disertai dengan laporan bukti foto dan video. Fakta di lapangan banyak sekali tidak mendapatkan, dan proses pencoblosannya di lapangan tersebut tidak ada verifikasi KTP. Jadi siapa saja yang datang membawa C6 tidak diverifikasi lagi, langsung ikut mencoblos. Di sisi lain, banyak C6 yang dipegang oleh KPPS tidak disampaikan ke masyarakat. Sehingga C6 ini bisa saja dipakai oleh pihak lain, ya, untuk mencoblos, ya.